鉄心は道場を出た後、やがて食うに困るようになり、罪に手を染めた。先生はどうしたんですか？無論切ったさ、山田朝右衛門として。シオンははっきりと鉄心の最後の言葉を聞いた。あいつはこう言ったんだと思う。先生、ごめんなさいと。Di antara pertanyaan yang paling banyak datang pada saya dari orang-orang yang pertama kali patah hati adalah mengapa semakin ingin melupakan bayangan dia, semakin sulit untuk dihilangkan. Kita berbincang tentang patah hati atau sakit hati dalam hal cinta individual ya. Kalau nggak salah, saya sudah pernah membahasnya tentang kenapa melupakan apa yang kita senangi itu sulit. Itu di video yang ini. Yang nanti kaitannya adalah dengan pembelajaran. Apa yang kita pelajari dengan senang hati, itu akan mudah untuk kita hafal, untuk kita pahami. Sebaliknya, apa yang kita pelajari dengan terpaksa, dengan membencinya, itu akan sulit untuk kita hafal atau memahaminya. Maka inilah kuncinya ketika seseorang tidak mudah memahami sesuatu. Bukan hanya karena kerangka berpikirnya belum sampai atau belum terbentuk, bisa jadi dia tidak terlalu menyukai hal itu. Seperti itu juga kinerja otak kita, pikiran kita. Semakin kita memaksa pikiran kita untuk melupakan, menghilangkan apa yang dulu kita senangi, itu percuma saja. Justru akan menjadikan kita semakin stres. Hampir tiap orang itu pernah merasakan patah hati atau sakit hati. Jika kita merenungkan sejenak, ada yang lebih berat daripada patah hati dari cinta individual. Seperti halnya potongan video tadi, bahwa kehilangan seorang sahabat yang selama ini berjuang bersama, kemudian memilih jalan yang berbeda, apalagi memusuhi, menjadi lawan perjuangan kita, itu sangat menyakitkan. Mengapa ini lebih menyakitkan daripada patah hati cinta individual? Karena kita harus melawan diri kita sendiri, antara melawan teman kita, sahabat kita, atau mengalah atas nama kasih sayang, atas nama kenangan yang pernah kita jalani bersama. Bagi teman-teman yang pernah mengalami ini, pasti memahami ya bagaimana perasaannya. Tapi seperti itulah hidup. Pertentangan seperti ini abadi, akan ada seumur hidup, akan ada sepanjang usia umat manusia. Yang pertama tadi patah hati cinta individual, kemudian patah hati atau sakit hati sepasang sahabat. Yang lebih tinggi daripada itu adalah sakit hatinya atau patah hatinya seorang guru pada muridnya. Bukan tentang cinta individual ya, seperti di sinetron-sinetron itu. Tapi ini tentang seorang murid yang pada akhirnya gurunya itu harus mengeksekusi atau melawan atau menghukum seseorang yang selama ini dia besarkan, selama ini dia didik. Kalau teman-teman nonton anime Jigoku Raku ya, di episode 8 itu Shion sama mengeksekusi mantan muridnya yang sangat dia sayangi. Dan tentu saja ini adalah perdebatan batin yang sangat menyakitkan.
Di satu sisi memang ada siswa-siswa yang kurang ajar ya, yang brengsek, yang jancuk bener gitu. Memang ketika saya dulu waktu masih jadi guru juga ada kasus-kasus tertentu yang kita sudah habis-habisan nih bantu siswa. Ternyata siswa itu tidak mau mengikuti kesepakatan yang kita buat. Di satu sisi, siswa yang seperti itu adalah tugas guru untuk memperbaiki moralnya, memperbaiki cara pikirnya. Tapi di sisi lain, ada kurikulum, ada aturan sekolah yang seringkali bertentangan dengan begitu banyaknya pendekatan atau cara, metode yang harus kita gunakan ketika menangani anak-anak itu. Maka jalan tengahnya apa? Ya keluar, mengundurkan diri dan memilih untuk jualan rokok. Sekolah atau pendidikan itu sebenarnya kan untuk memperbaiki hati dan pikiran anak-anak kita. Seperti halnya bengkel, itu memperbaiki, menyervis motor-motor atau kendaraan yang rusak. Sekolah, pendidikan seharusnya tidak lebih mengutamakan fungsinya sebagai showroom, pamer piala dan prestasi anak-anak yang cerdas. Itu bagus untuk memotivasi, tapi juga jangan tinggalkan fungsi paling mendasar, yaitu mendidik, menuntun, membimbing, membina anak-anak sampai hati dan pikirannya itu menemukan fungsi atau tujuan hidup mereka masing-masing. Dan inilah yang berat dalam tugas seorang guru yang dalam prakteknya ada saja murid-murid yang bukan hanya tidak tahu terima kasih pada gurunya, tapi juga memusuhinya. Atau teman-teman menonton Kung Fu Panda yang pertama, ketika Master Oogway itu menolak anak didik kesayangan Sifu ya, yang pada akhirnya dia menjadi jahat dan membalas dendam. I have come home, Master. This is no longer your home, and I am no longer your master. Yes, you have a new favorite. So where is this? Poe. Tingkatan yang selanjutnya dari patah hati atau sakit hati yang menyakitkan dari cinta individual, berpisahnya sepasang sahabat, atau berkhianatnya seorang murid pada gurunya. Ini adalah berkhianatnya anak pada orang tuanya. Ini kisah yang masyhur. Di Nusantara kita dari SD diajarkan tentang kisah Malin Kundang ya. Kalau bercandanya orang-orang sekarang, kenapa Malin Kundang itu menjadi batu? Karena dia salah minum. Yang dikiranya air, ternyata itu formalin. Tulisannya formalin, untuk malin. Dia minum akhirnya jadi batu gitu ya. Garing banget. Sebenarnya kedurhakaan atau pengkhianatan ini itu tidak khusus dari anak kepada orang tua. Tapi sebaliknya, orang tua pada anak juga sama. Kalau nggak salah sudah saya jelaskan di video yang ini ya, bahwa durhaka atau melanggar aturan itu bukan tentang anak atau orang tua. Tapi siapa saja yang melanggar aturan Tuhan, katakanlah begitu, maka dia termasuk orang yang durhaka. Ketika anak durhaka pada orang tua, sebenarnya anak ini tidak melanggar aturan orang tua, tapi aturan Tuhan. Sebaliknya, ketika orang tua tidak mengikuti aturan Tuhan kepada anaknya, untuk mengurus anaknya, untuk mendidik anaknya, maka orang tua ini juga sudah durhaka. Dan rasa sakit yang lebih tinggi daripada relasi antara seseorang dengan orang lain yang tidak ada hubungan darahnya, ini termasuk yang paling sakit. Ketika melihat orang tua, ternyata anaknya durhaka. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu yang diabadikan oleh Bhagavad Gita, yaitu ketika Arjuna, wakil dari Pandawa, harus mengalami dilema yang sangat pedih ketika dia melihat di sisi yang lain itu ada saudaranya sendiri, Kurawa, kemudian ada pamannya, kemudian ada gurunya, Dorna. Dan dia harus melawan orang-orang yang selama ini dia sayangi. Maka kisah epik Mahabharata ini atau Bharatayuddha ini menjadi kisah yang abadi.
tentang pelajaran betapa dilema batin yang begitu bergejolak, begitu menyakitkan ketika kita melihat orang-orang yang selama ini kita sayangi ternyata melanggar aturan Tuhan. Karena dalam Bhagavad Gita itu kan Arjuna sebagai sosok atau sebagai tokoh yang masih berjalan sesuai dengan aturan Tuhan. Kemudian Krishna sebagai perwujudan Tuhan itu membimbing, menuntun, memberikan petunjuk kepada Arjuna. Dan jangan tanya betapa dilemanya Arjuna ketika kita membaca ayat-ayat Bhagavad Gita ini ya. Di antara sakit hati, patah hati atau putus cinta, kemudian berpisah dengan seorang sahabat yang memilih jalan yang berbeda dengan kita, kemudian seorang guru yang melihat muridnya itu membangkang, kemudian orang tua yang melihat anaknya durhaka atau sebaliknya. Kisah Arjuna, kisah Pandawa dengan Kurawa ini adalah yang paling pedih. Jika kita merunut atau belajar jauh ke belakang, ini sudah dikisahkan dalam kisah, dalam cerita Habil dan Qabil. Itu versi Muslim ya, atau versi Kristiani atau Nasrani, Habel dan Kain. Dua anak Nabi ini bertikai, kemudian salah satunya terbunuh. Ini adalah kisah abadi yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, bahwa yang paling berat dalam hidup ini adalah ujian hidup yang datang dari orang terdekat kita. Dan bagaimana caranya agar kita terus-menerus menjaga keseimbangan diri, termasuk keseimbangan sosial. Tidak ada cara lain kecuali kita belajar dari kisah-kisah tadi dan terus-menerus membuka kitab suci yang diwariskan para pendahulu kita.